أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mana telah melimpahkan seluruh nikmatnya kepada kita semua, yang diantaranya nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya, baik itu hati ataupun iman kita. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mana ada cahaya yang terang benderang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini sebenarnya pembahasan saya sudah diwakilkan ya, tadi saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ghazwan, yaitu tentang keimanan. Maka mungkin saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mana di setiap kisah pasti mempunyai sebuah pelajaran gitu ya. Jangan sangka sebuah kisah yang kita anggap sepele tidak ada pelajaran di dalamnya. Maka saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mana kisah ini diambil dari pada zaman tabi'in, yaitu tentang bagaimana seseorang karena iman dan cintanya kepada Allah, maka dia rela atau dia menginginkan atau dia ridho atas ketetapan yang Allah tetapkan, yaitu kisahnya Urwah bin Zubair. Jadi dikisahkan ketika itu sahabat atau seorang Urwah bin Zubair memiliki sebuah penyakit atau sebuah penyakit, yaitu di kakinya berupa tumor gitu ya, tumor di kakinya yang mengharuskan dia untuk istilah sekarang mah diamputasi atau dipotong kakinya. Nah, ketika dia ingin dioperasi untuk diamputasi, sang dokter pun bertanya atau menyuruh untuk Zubair agar meminum khamar gitu ya, agar hilang kesadarannya ketika dia dioperasi. Tapi Zubair menolak. Kenapa Zubair menolak? Karena Urwah bin Zubair menolak gitu ya. Kenapa Urwah bin Zubair menolak? Karena dia menjauh gitu ya, tidak ingin ada khamr yang masuk ke dalam tubuhnya. Padahal kalau kita perhatikan, para ulama pun sepakat gitu ya, kalau misalkan untuk operasi seperti itu atau ya kesehatan yang lainnya, maka diperbolehkan bila itu yang awalnya haram menjadi mubah gitu ya. Tapi sahabat Urwah bin Zubair ini menolak gitu. Saya tidak ingin ada setetes khamr pun yang masuk ke dalam tubuh saya. Maka dokter pun merapatkan gitu ya sama asisten-asistennya, gimana nih
pasien ini nggak mau gitu kan, nggak mau untuk minum khamar. Ya sudah, kata asistennya itu, kita bius saja gitu. Ketika ingin dibius, Ibn Zubair pun kembali bertanya, saya mau diapakan gitu kan. Nah, ketika dokter menjelaskan, kamu itu bakalan dibius untuk menghilangkan kesadaranmu. Maka Urwah bin Zubair pun bertanya, apakah ketika saya dibius, saya tidak akan merasakan sakit? Maka dokter pun menjawab, ya. Maka Urwah bin Zubair pun berkata, sesungguhnya saya berlindung dari hal ini. Bukankah sakit itu adalah kiparat dosa? Yang mana ketika kita sakit, maka Allah akan menghapuskan dosa kita. Saya tidak ingin dibius, katanya. Lalu si dokter pun kebingungan lagi gitu ya. Dia membicarakan lagi dengan asistennya, gimana bagusnya nih. Muhammad gak mau, dibius gak mau gitu kan. Maka ada yang menyarankan dari asistennya itu, ya sudah, kita panggil saja beberapa orang untuk memegang tubuh Zubair agar dia tidak meronta ketika saat operasi gitu. Kemudian Zubair pun kembali bertanya karena terheran-heran gitu ya. Ada orang-orang yang masuk gitu ya, terus tiba-tiba megang tangannya, terus megang tubuhnya gitu kan. Maka si dokter pun menjelaskan lagi, mereka ini memegang tubuh kamu supaya ketika dioperasi kamu tidak meronta-ronta gitu ya, tidak banyak gerak gitu. Tapi apa yang dikatakan Urwah bin Zubair, maaf. Apa yang dikatakan Urwah bin Zubair? Tidak perlu, katanya. Izinkan saya untuk mengingat Allah atau mengucapkan asma-asma Allah. Dan ketika engkau melihat saya sudah jadi sudah terlena gitu ya, sudah tenang gitu, maka silahkan potong kaki saya, kata Zubair. Nah, ketika itu dokter nggak percaya gitu ya, tapi Urwah bin Zubair ini sudah mulai gitu ya menyebutkan nama-nama Allah kayak Subhanallah, Subhanallah gitu kan ya. Nah, ketika sudah agak lama, sang dokter pun coba gitu ya ngetes. Dia iris gitu ya, dikit-dikit kulitnya. Diiris dikit-dikit, nggak kesakitan katanya. Terus kulitnya udah keiris. Yang kedua gitu, sampai kulitnya udah keiris sampai dagingnya. Terus tahap yang kedua yaitu tulangnya gitu ya. Tulangnya diiris dengan memakai gergaji gitu ya, gergaji khusus untuk memotong tulang. Makin kenceng tuh Urwah bin Zubair itu ngobrol mengingat Allahnya sambil sedikit teriak gitu ya. Terus ketika sudah terpotong gitu ya, sudah dipotong kakinya, maka masuklah ke tahap yang lebih sakit gitu ya, yaitu ketika kakinya harus dimasukkan ke dalam minyak yang panas agar darahnya itu berhenti gitu ya. Nah, ketika tulangnya sudah terpotong, Urwah bin Zubair pun sadar gitu ya, udah selesai nih. Kalau motongnya udah, kata dokter tuh, tinggal satu tahap lagi, yaitu menggoreng kakinya atau yang memasukkan kakinya ke dalam minyak yang panas gitu ya. Bukan menggoreng kaki, memasukkan kakinya ke dalam minyak yang panas untuk menghentikan pendarahannya. Maka Urwah bin Zubair pun semakin gitu ya, semakin khusyuk dan mengingat Allah.
sampai diceritakan ketika kakinya mulai dimasukkan ke dalam minyak yang panas, Urwah bin Zubair pun berteriak dan akhirnya pingsan gitu ya. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana seorang hamba ketika iman dan cintanya kepada Allah melebihi apapun gitu ya. Bahkan ketika sesuatu yang dalam keadaan biasa haram, terus ketika untuk kesembuhan gitu ya diperbolehkan, dia menolak gitu ya. Aku tidak ingin ada setetes khamar yang masuk ke dalam tubuhku. Ya gitulah. Bahkan ketika ingin dihilangkan rasa sakitnya, dia menolak. Karena bukankah rasa sakit itu adalah menghapus dosa? Masya Allah gitu ya. Jadi apabila seseorang sudah mempunyai keimanan dan cinta yang kuat terhadap Allah, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan gitu ya setiap harinya, pasti akan disertai dengan tuntunan-tuntunan yang Allah berikan dalam kehidupannya gitu. Jangan sampai kalau diibaratkan gitu ya, ketika ya kalau dicontohkan ketika manusia mencintai manusia gitu kan, itu pasti akan ada rasanya pengorbanan gitu ya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang itu, orang-orang itu menempatkan cinta itu pada tempat yang salah gitu ya. Mereka lebih mencintai makhluknya ketimbang penciptanya gitu ya, ketimbang Khalik gitu ya. Maka kita harus sedikit demi sedikit mengubah persepsi itu gitu ya. Yang awalnya mencintai makhluknya, kita harus tinggalkan gitu ya. Meninggalkanmu untuk meninggalkannya gitu. Ya. Jangan lupa tuh. Jangan sampai kita mencintai makhluk lebih dari cinta kita kepada Allah gitu ya. Karena dalam kehidupan kita itu bisa dibilang kita itu dari Allah dan untuk Allah dan kembali hanya kepada Allah gitu ya. Jadi kita harus sama-sama mengingatkan bahwasanya kita harus tetap gitu ya menjadikan Allah yang utama dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dalam perkataan atau perbuatan, mohon maaf. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.